Kamis 23 Desember 2024 lalu, di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, nampak seorang perempuan berteriak lantang didampingi 4 rekan lainnya, menyuarakan aspirasi yang dijaga dari Satuan Kepolisian Kota Tasikmalaya. Mereka dari Indonesia Green Movement menyuarakan aspirasi berkaitan dengan fenomena lingkungan yang terjadi. Pertama, dalam data SIPM Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional bahwa sejak tahun 2019 sampai 2023 volume sampah selalu meningkat. Orasi di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya tidak berlangsung lama. Wakil Ketua DPRD anggota Dewan Komisi 1 yang didampingi pihak kepolisian menyarankan para mahasiswa untuk masuk ruangan atau beraudiensi. Hal ini disetujui pihak Indonesia Green Movement. Jawab itu dari bidang persampahan ya, karena kalau TPA sebetulnya kita bertugasnya menerima sampah saja yang dikirim ke TPA gitu ya. Tapi saya mungkin sedikit berasumsi saja bahwa kalau data timbulan itu beda dengan data pengelolaan begitu ya. Kalau data timbulan itu biasanya dia adalah jumlah sampah yang dihasilkan per penduduk gitu ya. Jadi semakin banyak bertambah penduduk, otomatis memang jumlah timbulannya juga pasti akan meningkat begitu Pak. Ya, kalau angka detailnya saya kurang paham juga Pak. Yang mungkin sepertinya kalau yang punya data detail itu di Kabid Persampahan Pak ya. Tapi kalau kita itu barangkali yang punya data itu adalah data sampah yang masuk ke TPA gitu ya. Itu berapa banyak? Nah, itu kalau tahun 2023 itu kurang lebih 200 ton ya, 214 kalau tidak salah per hari rata-rata ya Pak ya, 214 ton per hari tahun 2023. Secara prinsip kan kalau dokumen lingkungan atau dokumen UKL-UPL itu panduan bagi kita untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Sepanjang ruang lingkup kegiatannya masih terlingkup di dalam dokumen UKL-UPL yang lama, maka tidak perlu ada perubahan gitu. Nah, pada tahun ini kita kan sudah melakukan beberapa kali pembebasan lahan dan sudah ada rencana untuk meningkatkan kapasitas TPA kita. Makanya pada tahun ini kita akan menyusun dokumen UKL-UPL dalam rangka pengembangan TPA Ciangir begitu Pak. Itu sesuai dengan amanat PP 22 tahun 2021 Pak. Itu kondisi TPA Ciangir secara umum khususnya yang terkait dengan IPAL ini sudah menjadi perhatian serius Pak dari pemerintah Kota Tasikmalaya, dari PJ Wali Kota, Sekda, kemudian juga dukungan dari DPRD Kota Tasikmalaya. Nah, pada tahun kemarin kita sudah susun kajian mengenai standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah gitu ya. Saat ini kita sedang mengajukan permohonan persetujuan gitu ya untuk diperiksa oleh Dinas LH Provinsi Jawa Barat gitu. Pada tahun ini juga kita sudah menyiapkan anggaran untuk perencanaan teknis optimalisasi IPAL tersebut gitu ya, sekaligus juga dengan fisik ada proses optimalisasi itu, mungkin kan ada proses revitalisasi bangunannya atau mungkin modifikasi atau penambahan bangunan dan sistemnya, teknologinya begitu, dengan penambahan alat-alat pada sistem IPAL ya, diantaranya mungkin ya nanti ada blower itu untuk mensuplai oksigen supaya bakteri bisa berkembang biak dengan baik untuk mengurai limbah yang ada. Prinsipnya insya Allah Pak, tahun ini TPA Ciangir berbenah gitu ya, berbenah dari seluruh aspek gitu ya. Baik itu penataan di area penimbunan sampah, kemudian juga penataan atau pengelolaan terhadap dampak-dampak lingkungan yang mungkin terjadi khususnya terkait dengan air lindi itu Pak. Itu sangat kita harapkan Pak ya untuk ada proses pengolahan sampah. Jadi sampah yang datang di TPA itu idealnya jangan langsung dibuang, tapi ada dulu proses pemilahan begitu ya. Jadi ada dipilah dulu mana sampah-sampah yang
organik yang masih bisa dimanfaatkan untuk kompos misalkan, atau sampah-sampah yang masih punya nilai ekonomis, plastik mungkin kertas dan lain-lain. Baru residu-residunya itu yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi itu dibuang gitu, ditimbun ya. Kami berharap sih, kalau TPA sebenarnya kan hanya operator ya Pak ya, operator di lapangan di TPA gitu, tapi kebijakan pembangunan kelengkapan fasilitas itu mungkin di ranah yang lebih tinggi dari TPA. Tapi kami berharap sih ke depan akan dibangun fasilitas untuk pengolahan sampah atau pemilahan sampah di TPA begitu ya. Yang pertama, yang paling terpenting, kurangi produksi sampah dari sumber ya, dari rumah masing-masing. Sedapat mungkin kita tidak nyampah gitu ya. Kalau beli makanan, masak makanan secukupnya, habiskan ya, sampai habis gitu, jangan bersisa gitu. Karena itu kan sampah organik itu penyumbang terbesar yang masuk ke TPA, dan itu yang menghasilkan air lindi gitu ya. Kemudian dari sumber juga kami berharap agar kita semua ya, masyarakat, bisa memilah sampah gitu ya. Ketika mau dibuang, dipilah dulu mana yang masih bisa dimanfaatkan begitu ya, mana yang sudah tidak biasa dimanfaatkan gitu. Jadi para petugas kami yang mengangkut sampah sudah bisa memilah gitu, otomatis yang masuk ke TPA itu hanya residu, sehingga bisa juga memperpanjang umur TPA begitu Pak. Ya, singkat saja Pak. Yang kalau 2025 program utamanya selain pelayanan tugas utama kita ya Pak, untuk memastikan agar sampah-sampah yang diangkut dari kota itu agar masuk ke TPA tanpa hambatan, yaitu prioritas utama kita. Kemudian kita juga terhadap dampak-dampak yang mungkin timbul dari kegiatan, yang berpotensi timbul dari kegiatan TPA ini, kita akan optimalisasikan untuk dapat meminimalisir dampak. Di antaranya adalah kegiatan untuk optimalisasi IPA Ciangir. Kemudian kita juga mungkin nanti akan melakukan kontrol landfill ya, pada area-area yang sudah tidak aktif kita akan timbun dengan tanah. Kemudian kita juga akan penataan, karena beberapa sampah sudah masuk ke jalan ya, kita akan tata supaya jalan armada itu bisa lebih lancar. Iya Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih sama-sama Pak Maria, terima kasih.